Mari kita bahas tanggung jawab untuk overhead cost. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, overhead ini dapat kita bebankan langsung kepada departemen tertentu dan menjadi tanggung jawab pada departemen tersebut. Tetapi sebagian dari overhead tadi itu tidak dapat kita telusuri dengan mudah, jadi bukan direct cost, sehingga harus dialokasikan atau didistribusikan kepada berbagai departemen dengan menggunakan suatu rate, ya. Dan nanti akan dibebankan kepada semua produk yang diproduksi itu menjadi bagian dari pembagian overhead tadi. Alokasi ini belum tentu pas untuk pengendalian biaya. Ya. Jadi untuk tujuan responsibility accounting, seperti yang dikatakan tadi, biaya termasuk biaya overhead ya hanya dialokasikan bila penerima alokasi biaya tadi mempunyai kendali atas alokasi biaya. Ya. Tapi seringkali pemberian kewenangan tadi atau tanggung jawab tadi sangat bergantung pada model cost allocation dan cost accumulation yang digunakan perusahaan. Pada beberapa perusahaan misalnya, sistem biayanya akan mendistribusikan biaya dari departemen jasa tadi ke departemen yang menerima manfaat atas jasa tersebut. Misalnya berdasarkan jam servis, penggunaan jam penggunaan, dan sebagainya. Jadi misalnya dalam contoh tadi kalau ada departemen jasa yang melakukan maintenance, maka dapat distribusikan biaya dari departemen maintenance tadi ke departemen-departemen lain berdasarkan berapa jam maintenance dilayankan atau diberikan kepada departemen-departemen lain tersebut. Jadi intinya seolah-olah seperti departemen-departemen lain tadi membeli jasa dari departemen jasa. Ya. Nah, di sini si penerima tadi, departemen penerima akan dibebani dengan billing rate atau sold hour rate atau charging rate atau transfer rate. Jadi mentransfer biaya dari departemen jasa tadi ke departemen yang menggunakan. Ya, jadi seolah-olah departemen yang menggunakan tadi membeli material, supplies atau labor dari pihak lain. Nah, di sini kita dapat membandingkan anggaran sama aktual di dua departemen tadi. Jadi, pertama untuk di departemen jasa, maka kita bisa membandingkan antara biaya aktual dengan biaya yang dibebankan kepada departemen yang menerima layanan. Ya. Jadi di sini untuk hal ini apabila ada varians itu adalah tanggung jawab dari departemen jasa. Sementara pada departemen penerima, mereka akan dibebankan tadi berapa jumlah penggunaannya, misalnya berapa jam maintenance dikalikan tarifnya. Dan nanti akan dibandingkan dengan berapa yang mereka anggarkan di awal periode. Jadi di sini kita ingin memastikan bahwa jangan sampai departemen yang menerima layanan tadi menganggarkan jumlah yang terlalu kecil atau terlalu besar sehingga kita tidak dapat dari awal memperkirakan berapa kebutuhan biaya pada departemen jasa. Jadi di sini masalah kapasitas yang akan dipakai itu sudah dari awal diminta departemen yang akan menggunakan kapasitas dari departemen jasa tadi bertanggung jawab atas kuantitas yang akan mereka beli selama periode penganggaran tersebut. Billing rate dari service department jasa itu adalah fungsi dari tingkat aktivitas yang akan dipakai dan operating efisiensi. Nah, di sini, kalau departemen yang akan menggunakan layanan departemen jasa tidak punya kendali atas operating efisiensi, maka billing rate itu harus ditentukan di muka. Ini sangat penting, kenapa? Karena apabila ditentukan di muka, maka pengguna departemen jasa tadi dapat tahu berapa cost-nya. Ya, sebelum membeli, sehingga dapat membandingkan cost dan benefit. Bahkan dapat diperbandingkan apakah cost-nya lebih efisien apabila layanan ini disediakan oleh pihak di luar organisasi melalui outsourcing. Tetapi sepanjang tindakan dari user tadi menyebabkan timbulnya biaya, maka user tadi harus bertanggung jawab. Misalnya, kalau mereka meminta
layanan, berarti mereka bertanggung jawab atas tambahan biaya karena layanan tersebut. Jadi di sini penyedia bertanggung jawab atas operating efisiensi, ya. Kemudian pengguna dengan predetermined rate bertanggung jawab untuk memanfaatkan layanan dari teman jasa tadi pada tingkat aktivitas yang direncanakan. Nah, untuk menentukan berapa billing rate, maka ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama tentu saja mengestimasikan berapa biaya yang directly traceable ke service department. Jadi biaya yang memang dapat ditelusuri, direct cost dari departemen tadi. Ya. Kemudian yang kedua, alokasi biaya overhead keseluruhan yang disebut plain white. Misalnya supervisi pabrik, depresiasi, property tax, insurance, dan utilities. Lalu yang ketiga, alokasi bagian dari budgeted cost untuk service department lain. Jadi bisa jadi misalnya satu departemen jasa atau service department, misalnya pemeliharaan, dia akan menggunakan layanan kafetaria. Untuk itu maka dia harus mendapatkan alokasi dari budgeted cost dari kafetaria tadi. Lalu kalau sudah total cost-nya dihitung, dibagi dengan berapa jumlah aktivitas yang direncanakan. Jadi kalau misalnya dia menggunakan jam layanan, maka berapa jam layanan yang dianggarkan untuk departemen layanan tadi atau departemen jasa tadi. Itu kita dapatkan yang disebut billing rate. Level aktivitas yang akan ditetapkan untuk menentukan billing rate ini ada 2. Yang pertama dapat menggunakan kapasitas normal, ya, kapasitas yang memang diperkirakan dalam jangka panjang dipakai untuk memanfaatkan departemen ini, atau berdasarkan kapasitas yang diharapkan yang memang akan dipakai pada periode berikutnya. Karena nanti akan memunculkan angka yang berbeda, tentu saja akan menyebabkan billing rate yang berbeda karena fixed cost-nya akan sama dan akan dibagi dengan penyebut yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita coba mengilustrasikan ya penggunaan predetermined rate untuk departemen ini. Jadi diasumsikan ini ada maintenance department dari Paloma Corporation yang menyediakan layanan maintenance kepada 2 producing department, fabricating sama assembly. Jadi ada 2 producing department, fabricating, assembly, dan ada 1 service department, power. Ya. Dianggarkan fixed cost-nya 150.000, ya. Kemudian variable cost-nya $20 per jam. Ya. Nah, di akhir bulan diketahui bahwa total maintenance cost 245. Ya. Nah, di sini kita dapat informasi tadi pengguna lainnya ada 3, fabricating, assembly, sama power. Yang mereka rencanakan 5.000 jam, ya, masing-masing 2.500 fabricating, assembly 100.000, power 1.500. Lalu ini aktualnya. Jadi di sini fabricating menggunakan lebih banyak, assembly lebih sedikit, kemudian power lebih sedikit. Secara keseluruhan permintaan di bawah yang dianggarkan. Ya. Nah, berdasarkan data anggaran, maka predetermined rate-nya adalah ya 150.000 fixed cost kita bagi dengan 5.000. Ya, ini untuk fix 30. Lalu ada yang variabel 20 per jam. Sehingga rate-nya 50 per jam. Dengan demikian kita dapat menetapkan berapa yang dibebankan ke masing-masing departemen. Tinggal dikalikan actual maintenance hours dikalikan dengan rate-nya. Jadi actual maintenance hours ya, dikalikan dengan rate-nya. Kita peroleh cost yang dibebankan. Yang dibebankan adalah 230.000. Aktual cost-nya 245. Sehingga di sini ada kelebihan biaya yang tidak terbeban sebesar 15.000. Nah, manajer maintenance tentu saja akan dibebankan variance ini. Jadi di sini akan diketahui bahwa ternyata 12.000 itu muncul karena penggunaan
kapasitas yang lebih rendah dari 5.000 hanya 4.600 ya. Cara menghitungnya adalah 15.000 yang 150 yang dianggarkan dikalikan berapa fixed cost yang dibebankan, 12.000. Jadi 12.000 itu terjadi karena departemen-departemen yang menggunakan tidak menggunakan pada kapasitasnya. Sementara yang 3.000 itu perlu dicari penyebabnya kenapa. Ya, apakah ada ketidakefisienan pada aktivitas maintenance department, atau ada kenaikan atau perubahan harga, atau ada kesalahan dalam menganggarkan. Ya. Nah, 3.000 ini adalah yang kita sebut spending variance. Variance karena inefisiensi ya di dalam kegiatan tadi. Sementara yang spending variance ini harus kita cari apa penyebabnya. Sementara itu, untuk yang 12.000 tadi, kita sebut idle capacity variance. Variance karena kita tidak memanfaatkan kapasitas sepenuhnya. Pendekatan lain dalam penggunaan billing rate untuk departemen jasa ini bisa kita lihat dalam hal menggunakan dua rate ya. Jadi di sini kalau kita memandang fixed cost dari departemen jasa tadi merupakan ukuran kapasitas, terutama yang diminta oleh berbagai pengguna untuk melayani mereka pada tingkatan tertentu atau yang kita sebut readiness to serve level. Maka sebenarnya user itu meminta pada level tadi ya. Jadi karena di satu sisi masih ada controllability pada user tadi ketika mereka meminta pada kapasitas tertentu, maka fixed cost dapat dibebankan secara khusus. Jadi fixed cost itu tidak dibebankan berdasarkan aktual, tetapi berdasarkan yang mereka minta di awal ya. Jadi jumlah yang diminta ketika mereka menggunakan cara maksimal. Nah, hanya variabel cost yang akan dibebankan berdasarkan penggunaan aktualnya. Misalnya kita ambil contoh untuk billing rate yang multiple ini misalnya di power department itu menyediakan layanan listrik ke 2 producing department, fabricating and assembly, dan 1 departemen jasa yaitu maintenance. Pada bulan tadi, fixed cost-nya diperkirakan 50.000, variable cost-nya 10 sen per kilowatt hour electricity. Dan diketahui total actual cost-nya 75.000. Nah, dari sini, maksimum kilowatt yang tersedia yang akan dialokasikan ke fabricating, assembly, dan maintenance informasinya tersaji sebagai berikut sehingga totalnya 250.000 kilowatt. Dan yang di bawahnya adalah data aktual. Jadi di sini pada periode itu tidak memakai kapasitas maksimal tetapi hanya 230.000. Maka cara pembebanannya adalah yang pertama kita hitung dulu berapa fixed rate-nya. Fixed rate-nya adalah dihitung dengan berdasarkan kapasitas maksimal tadi. Kita tahu fixed rate-nya 50.000, fixed cost-nya 50.000 dibagi dengan 250.000 kilowatt hour sehingga diperoleh billing rate-nya 20 sen. Nah, fixed cost itu akan di-charge berdasarkan maksimum kilowatt hour. Ya, angkanya. Lalu, actual, variabel itu berdasarkan actual kilowatt hour. Sehingga diperoleh total cost yang dibebankan kepada pengguna layanan itu 73.000. Ya. Jadi di sini 2.000 ya dari aktual dengan yang dibebankan tadi itu menjadi tanggung jawab dari power department ya. Dengan demikian di sini tidak ada idle capacity variance karena semua biaya dibebankan ke pengguna. Idle capacity variance sebenarnya itu sudah dibebankan kepada masing-masing pengguna tadi. Jadi langsung mereka yang bertanggung jawab sementara yang spending variance menjadi tanggung jawab dari power department. Responsibility accounting adalah suatu program yang mencakup semua manajemen operasional
di mana accounting, cost, dan budget division memberikan bantuan teknis dalam bentuk laporan pengendalian secara periodik. Responsibility reporting adalah tahapan dari responsibility accounting dalam hal pelaporan. Ya. Ada dua tujuan yang tidak dicapai oleh responsibility reporting, yaitu pertama memotivasi orang untuk mencapai kinerja yang tinggi. Caranya bagaimana adalah dengan melaporkan adanya efisiensi dan ketidakefisienan kepada manajer tersebut dan atasannya. Dan yang kedua, menyediakan informasi yang membantu manajer mengidentifikasi inefisiensi sehingga mereka dapat mengendalikan biaya. Dalam hal ini membuat biaya tidak membengkak. Laporan-laporan responsibility juga merupakan laporan-laporan pertanggungjawaban. Karena manajemen yang memiliki otoritas untuk mengendalikan aktivitas yang mereka ketahui harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka. Laporan ini disiapkan secara periodik kepada manajer tadi dan atasannya. Inilah yang disebut accountability untuk atasannya. Dalam berbagai bentuk, lapor ini juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Jika sistemnya dirancang dengan baik, maka accountability dapat memunculkan motivasi yang kuat untuk menjadi efisien. Karena mereka dievaluasi dan harus bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya secara efisien, maka manajer akan berusaha untuk memonitor secara ketat aktivitas yang ada dalam pengendalian mereka. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi adanya inefisiensi lebih awal dan melakukan tindakan-tindakan perbaikan dengan segera. Oleh karena itu, responsibility reporting tidak harus memunculkan informasi baru kepada manajer tadi. Mungkin hanya mengkonfirmasi apa yang sudah mereka ketahui. Ya, oleh karena itu, di sisi lain, supervisi yang ketat juga belum tentu dapat mendeteksi inefisiensi. Apabila tidak ada responsibility reporting, maka signifikansi ekonomis setiap ada ketidakefisienan karena tidak dapat tindakan dalam bentuk uang, maka signifikansi secara ekonomis tidak dapat dipahami dengan penuh. Oleh karenanya, dengan tidak adanya responsibility reporting, manajer dapat tidak aware adanya inefisiensi dan tidak melakukan perbuatan tindakan koreksi karena mereka merasa inefisiensi ini nggak terlalu mahal. Ya. Jadi oleh karena itu responsibility reporting tidak hanya menunjukkan inefisiensi tetapi juga menunjukkan biayanya. Oleh karena itu mengapa responsibility reporting itu menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Ada beberapa karakteristik fundamental dari laporan-laporan responsibility. Yang pertama, tentu saja laporan tadi harus cocok dengan organization chart, artinya melaporkan berbagai individu dari bawahan ke atasan, ke atasannya lagi, dan seterusnya sampai top management. Laporan juga harus konsisten dalam bentuk dan konten setiap diterbitkan. Jadi konsistensi penting supaya kita bisa membandingkan antara satu periode dengan periode lain. Jangan sampai juga perubahan yang terlalu sering akan membuat mereka menjadi bingung. Laporan harus tepat waktu, karena kalau tidak tepat waktu tidak ada gunanya apabila semuanya sudah terlambat. Inefisiensi sudah terlalu mahal. Laporan juga harus diterbitkan secara reguler ya untuk memperkuat kegunaannya. Karena kalau tidak reguler, tidak ada gunanya. Misalnya per bulan, per 3 bulan, dan seterusnya. Laporan tentu saja mudah dipahami karena manajer tidak mempunyai pemahaman di bidang akuntansi. Mereka pada umumnya orang-orang yang fokus di areanya. Jadi mereka harus paham bagaimana laporan itu dibuat, bagaimana setiap biaya dibebankan ke akun dan sebagainya. Mereka harus tahu overhead rates, alokasi biaya, dan analisis varians. Laporan juga harus cukup tetapi tidak terlalu detail. Manajemen tidak punya waktu untuk memahami semuanya, pekerjaan mereka banyak. Jadi gimana cara membuat laporannya ringkas tetapi cukup. Laporan
Tentu saja tadi untuk pengendalian harus membandingkan antara aktual dengan budgeted cost atau predetermined standar yang ditetapkan di muka dengan actual result. Ya, ini untuk menunjukkan adanya variasi signifikan yang memerlukan perhatian manajemen. Laporan juga harus analitis, ya. Manajemen harus memahami bagaimana menyediakan informasi atau memahami aktivitas yang informasinya disediakan, sehingga nanti ketika memberikan data dapat mengetahui sumbernya dari mana, kemudian apa penyebabnya dari kinerja yang buruk tadi, dan sebagainya. Laporan untuk manajemen operasi harus dinyatakan dalam bentuk unit dan juga dalam bentuk dolar, karena informasi dolar itu penting mungkin bagi supervisor. Itu beberapa prinsip yang terkait dengan responsibility reporting. Untuk memahami sistem responsibility reporting, kita perlu memahami bagaimana flowchart menunjukkan adanya otoritas dan pertanggungjawaban. Jadi kita lihat misalnya Presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi mendelegasikan kepada Vice President Manufacturing, ya. Kemudian Vice President ini diantara beberapa Vice President sesuai dengan areanya. Lalu Vice President Manufacturing juga membagi otoritasnya, ya, kepada beberapa orang. Kita ambil satu contoh untuk Production Superintendent. Lalu Production Superintendent mempunyai tim yang merupakan supervisor, ya. Misalnya kita ambil satu ke sub-assembly supervisor. Jadi di sini otoritas diturunkan ke bawah, kemudian pertanggungjawabannya akan naik ke atas sesuai dengan jalur ini. Jadi masing-masing itu hanya bertanggung jawab kepada satu atasan dan seterusnya. Nah, dengan demikian, maka kita dapat membuat struktur pelaporannya. Kita mulai misalnya ini laporan untuk sub-assembly Department Overhead, salah satu contoh laporannya. Rinci di sana melaporkan antara rencana dan anggaran, aktual dan anggaran. Kemudian ini menjadi bagian dari yang dilaporkan oleh Production Superintendent, ya. Di sini ini terkait hanya khusus overhead. Ini ada bagian sub-assembly, kemudian juga ini aktual dari masing-masing bawahannya tadi. Lalu Production Superintendent akan memasukkan laporannya ke VP Marketing, menjadi bagian dari laporan VP Marketing, ya. Nah, nanti VP Marketing sama di sini akan menjadi laporan dari Presiden Direktur, ya, CEO kepada pemegang saham. Jadi itu pola alur laporan pertanggungjawaban dari bawah ke atas, karena mereka menerima otoritas secara berjenjang dari atas ke bawah.